Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rama. Di sini akan menjelaskan materi tentang sekualitas ikan. Kita lanjut saja. Sekualitas ikan adalah karakteristik yang membedakan ikan jantan dan betina. Sekualitas ikan dapat dilihat dari ciri seksual primer atau seksual sekunder. Jadi teman-teman dapat melihat dari ciri seksual primer ataupun ciri seksual sekunder. Seksual primer yaitu organ penghasil sperma pada ikan jantan. Organ penghasil telur pada ikan betina itu bagian seksual primer. Sedangkan seksual sekunder itu perbedaan warna antara ikan jantan dan betina. Perbedaan bentuk tubuh antara ikan jantan dan betina. Kita lanjut saja. Sekualitas ikan bagian dari reproduksi ikan. Ikan melakukan reproduksi secara eksternal, yaitu pembuahan terjadi di luar tubuh induk ikan. Ikan jantan dan ikan betina akan saling berdekal, lalu ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan menghasilkan keturunan. Lanjut, ini perbedaannya bagian seksual primer ataupun sekunder. Bagi ikan hasil telur, menghasilkan telur, menjaga dari pemangsa itu termasuk dalam contoh. Lanjut, yaitu hermafroditisme. Yang kita ketahui adalah kondisi ketika ikan memiliki jaringan ovarium dan testis dalam tubuhnya. Hermafroditisme pada ikan dapat berupa hermafrodisme, yaitu berurutan, protandri, dan protogeni. Lanjut, hermafrodisme berurutan. Yang kita ketahui bahwa perubahan jenis kelamin ikan dari jantan menjadi betina atau sebaliknya pada tahap pembentukan dalam hidupnya. Contohnya dapat pada berbagai jenis ikan yaitu gastropoda dan tumbuhan. Lanjut, jenis hermafrodisme berurutan yaitu ada protandri, yaitu ikan berkembang sebagai jantan terlebih dahulu, kemudian mengubah jenis kelamin menjadi betina, contohnya ikan badut. Sedangkan protogeni yaitu ikan lahir dengan organ reproduksi betina, kemudian mengembangkan alat kelamin jantan di kemudian hari. Contohnya ikan walrus pembersih di Indo-Pasifik. Kita lanjut, hermafrodisme berurutan, yang mana hermafrodisme berurutan itu ialah jenis kelamin ikan dari jantan menjadi betina atau sebaliknya pada tahap tertentu dalam hidupnya. Contohnya sudah kita jelaskan tadi ya. Kita masuk ke ciri hermafrodisme berurutan. Ini dapat dilihatkan pada banyak ikan hermafrodisme berurutan. Jaringan kedua jenis kelamin terdapat dalam gonad sebelum perubahan jenis kelamin. Sedangkan pada beberapa jenis jaringan reproduksi semua digantikan oleh jenis kelamin sekunder. Ini dapat teman baca dalam penjelasannya. Lanjut saja. Genokrisme adalah kondisi seksual ganda yang pada ikan. Kondisi ini berbeda menjadi genokrisme tak diferensi dan genokrisme terreferensi. Contohnya genokrisme tak diferensi yaitu pada dapat jelaskan pada tahap gonad ikan tidak memiliki jaringan jelas apakah jantan atau betina. Selanjutnya gonad tersebut berkembang seperti ovarium. Setelah individu-individu ikan gonadnya menjadi ovarium ikan betina, setelah individu gonadnya menjadi tekstil ikan jantan. Itu perbedaannya. Lanjut saja, ini adalah organ bentuk dalam ikan. Jadi teman-teman dapat melihat jenis klasifikasinya. Lanjut saja, sifat seksual primer dan sekunder. Sifat seksual primer pada ikan adalah organ reproduksi yang terlihat secara kasat mata, sedangkan sifat seksual sekunder itu tidak dapat dilihat secara kasat mata. Itu dapat dijelaskan ya. Sifat seksual primer itu dapat seperti organ reproduksi ikan betina berupa ovarium dan reproduksi jantan, testis dan sebagainya. Itu dapat dijelaskan oleh
beberapa materi dibaca oleh. Kita lanjut, ini langsung saja kita lanjut penjelasan. Ini contoh organisme yang ada di dalam organ tubuh ikan. Misalnya ada kandungan telur, ginjal, infort, lubang ginjal, saluran itu, saluran kemih dan lubang kemih itu dapat teman-teman lihat. Ini contoh dari kita membedakan antara betina dan jantan. Jadi teman-teman dapat lihat ya, ini bawah betina, sedangkan ini ialah jantan. Kita lanjut. Sifat seksual sekunder ini merupakan ciri seksual sekunder, yaitu permanen atau tetap, yaitu tanda tetap ada sebelum, selama, sesudah musim pemijahan. Ini ciri-cirinya, mulai dari bentuk sirip ekor dan warna sirip. Kita lanjut. Ini kita membedakan antara sirip dan mata ataupun bentuk sirip dari jantan ataupun betina. Jadi teman-teman dapat bisa membedakan dari bentuknya. Kita lanjut. Nah, ini gambar, sepertinya ini betina, sedangkan ini bentuknya seperti mirip jantan. Jadi perbedaannya dapat teman-teman lihat. Selanjutnya itu ciri seksual sekunder pada ikan jantan, misalnya bulatan hitam pada ekor ikan Amine calva jantan, sedangkan gonopledum pada Cubosia evenis. Jadi teman-teman tinggal baca saja, ini penjelasan tentang seksual sekunder ikan jantan. Kita lanjut, ini ikan Aminia. Jadi ini memiliki 3 jenis ikan. Lanjut, ini pengertiannya dari gambar, dari male, formale. Jadi formale kan itu bagian khusus ikan jantan, sedangkan formale itu khusus ikan male ikan jantan, sedangkan formale itu ikan betina. Itu kita dapat membedakan. Lanjut, ini contoh ikan pari yang sering kita konsumsi. Jadi ini ada pembedaan antara jantan dan betina. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar bahwa perbedaan dari bentuk mata, sirip, ekor, dan bentuk bagian lubang bagian di situnya itu berbeda. Bagian sini, bagian sini, bentuk ekor, bentuk mata, jadi itu sangat berbeda antara betina dan jantan. Lanjut, nah ini gambar-gambar ikan bahwa ini kuning bersama kuning, bahwa pink bersama pink, biru itu termasuk dalam pewarisan sifat. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.